dulu. Ini layar gua udah keluar belum? Keluar. Belum. Mati lu, layar gua kagak keluar. Ya? Udah. Oke. Silakan difoto. Terima kasih teman-teman Rumah Web, teman-teman Jogja Dev Day. Oke. Yang paling atas ini semua free. Yang dua di atas adalah open course ITTS ACID. Ini kuliah free. Silahkan diambil. Di dalamnya ada AI dan sebagainya. Kalau tadi wajan bolik, RT-RT segala macam itu pada masanya. Sekarang saya akan ngomong AI. Bukunya ini saya tambahin ya. Nanti bukunya bisa diambil di sini. Intechpress itts.ac.id. Ini buku buat AI, SD, SMP, SMA, SMK, sama guru. Total ada 23 buku, rata-rata sekitar 150 sampai 200 halaman. Buku ini sudah dirilis tanggal 17 Agustus 2025 kemarin dan sudah di-download sama sekitar 4 juta orang dan sudah mulai dijadiin referensi dan dipakai di pelajaran di sekolah. Mudah-mudahan ini nanti bisa melakukan perubahan juga di Indonesia supaya bangsa ini bisa ngejar urusan AI, bukan hanya internet. Oke. Karena gajinya horor banget, tapi bikin sakit hati pajaknya. Gajinya sampai mendekati 3 digit soalnya. Ini saya ngeliat di anak saya sendiri langsung ya. Nanti kalau ada Bapak bisa silahkan kontak saya. Ini ada Ono Indonet, ITTS ACD, diskusi lewat Ono Wepurbo di Twitter. Kalau mau lihat rekaman-rekaman, ini juga saya rekam screennya. Saya biasanya ngerekamnya screennya doang, muka gua nggak penting. Bisa dilihat di YouTube. Oke, sekarang saya akan cepat aja ya. Bukunya kira-kira kayak gini. Anda bisa masuk ke Intechpress ITTS ACID/buku gratis. Ini ada buku buat buku AI buat SD, SMA, SMK gratis. Perlu dicatat bahwa buku ini sama sekali tidak menggunakan APBN, gitu ya. Ini betul-betul swadaya masyarakat, kita lepasin free. Ini kalau Anda ke bawah, ini saya kasih overview dulu dikit ya. Yang SMK, termasuk buku yang paling berat, ini di dalamnya ada Python. Jadi ngoding. Ada keras, neural network, dimasukin yang di SMK ini. Jadi ini codingnya Python banget. Ini komunitas Python pasti happy, karena Pythonnya masuknya parah di sini. Cuman ini Python ya. Kemudian nanti kalau mau baca tinggal diklik aja baca. Ini kalau ini buku yang lagi dibaca kayak gini nih bentuknya. Bentuknya ini yang dibaca online ya. Ini analis data, mesin learning dasar untuk SMK dan umum. Ini penulisnya ada, kebaca, ada ononya. Kemudian di sini halamannya kira-kira. Saya back dulu ya. Ini 180-an halaman. Ini kalau dilihat di sini ini ada banyak script Pythonnya. Ini yang SMK. Pythonnya banyak. Saya harus kasih ciri khas dari buku ini adalah ini nih kira-kira ciri khasnya ya. Ini kalau ada tulisan gini, aktivitas siswa. Di sini ada aktivitasnya, langkahnya dikasih tahu, pseudocode-nya dikasih tahu, codingnya dikasih tahu. Ini nanti ada bank soal, ada jawab, ada soal saya jawab. Semuanya ada jawabannya. Kenapa? Karena kita bangsa Indonesia nggak ada guru AI-nya, jadi kepaksa saya kasih soal sama jawabnya sekalian. Karena siswa kalau nanya ke guru dijamin halal, gurunya puyeng. Ya udah, soal sama jawabnya dikasih sekalian, beres, masalah solve. Dah balik ke sini. Yang SMA bisa dibaca juga. Yang tadi yang SMK Python ya. Yang SMA kita pakai Orange di sini. Saya kasih tahu dulu, Orange data mining. Kok nggak mau dia? Klik dulu ya bentar. Orange, oke. Udah kasih minum. Alhamdulillah. Ini bisa di download backendnya Python juga.
Ini di download free dan ini bisa buat Windows, bisa Linux segala macam. Codingnya global banget. Orange ini codingnya, saya kasih image saja ya. Nah, codingannya kayak gini nih bentuknya. Bentar, gua cari ya. Nah, bentuknya ini source code-nya seperti ini. Jadi source code-nya gambar. Jadi klik drag sambung, klik drag sambung. Beres ya. Dan ini dipakai di SMA. Jangan khawatir. Saya waktu itu ngajar di Dirjen Anggaran karena mereka dapat Microsoft apa sih namanya? Power BI. Harganya M gitu ya, 2 digit M, gak jalan. Terus konsultan-konsultannya ngajarnya pilar, masih tapi pilarnya ini gak ada yang jalan. Undanglah Ono ke situ. Ono, ajarin kita mesin learning, kenapa? Menterinya marahin kita karena dibeliin Power BI gak ada yang bisa. Ya udah, lu download Orange, terus lu ajarin. Terus kalau saya kan gampang, klik, drag, sambung, jalan semua kan. Pertanyaan pertama, Pono, itu buat nyambungin satu bola ke bola yang lain apa yang harus dikerjakan? Terpaksa gue harus ngajar. Itu mouse-nya taruh di output, diklik kanan, kiri, garisnya digeret, lepasin di sebelah sana. Gitu ngajarnya, keren banget bangsa lu ya. Oke. Nanti kalau ada waktu saya coba kasih lihat Orange, tapi nggak tahu ya. Ini saya akan cepat aja biar kebayang gambaran secara keseluruhannya. Oke, ini tadi SMA kita pakai Orange. Untuk ini semuanya pakai open source ya. Jadi nggak ada yang bayar. Yang SMP saya ngajar di dalamnya akan ada pakai Google Teachable Machine. Oke, saya kasih lihat icip-icip lah ya. Nanti kata kunci ini tolong nanti kasih tahu ke guru-guru anak-anak Anda atau adik-adik Anda supaya coba ini di aplikasi di sekolah. Ini saya akan cari Google Teachable Machine. Gampang banget asli, nggak pakai otak. Ini diklik, ini bisa nanti dimasukin ke aplikasi Android, sebetulnya jalan di handphone saya. Ini bikin aplikasinya pakai App Inventor. Oke. Jadi nanti ada aplikasinya personal apa ya, lupa saya, ada di buku lah. Tapi saya kasih contoh yang Google Teachable Machine. Kita masuk kita lihat globalnya dulu ya. Jadi logika berpikirnya cuma gini aja. Kita bisa bikin beberapa kelas. Misalnya di sini ada 2 kelas. Kelas itu bisa yang satu tentang apa, udah gitu pakai kamera, kita bikin training model pakai kamera, kita train, nanti kita bisa bikin project kalau tangannya seperti apa, jadinya seperti apa, kelasnya yang mana. Ini klasifikasi sih, sebenarnya klasifikasi. Ini saya praktekin bentar ya, biar cepet aja, biar kerasa betapa mudahnya ngajar AI buat anak SMP. Oke, saya masuk start. Di sini ada 3 project, 1 bisa image, 1 audio, 1 pose. Oke. Image pakai webcam, audio pakai mikrofon, pose pakai webcam. Saya akan masuk yang image saja, gampang ya. Image, saya pakai standar image diambil dari kamera. Ini kelasnya. Bisa. Saya bikin kelas yang pertama namanya Bay. Yang kelas yang kedua saya kasih nama apa? Bogem gitu ya. Oke, kita training nih, harus pinggir dikit webcam. Oke, bentar. Ini mikrofonnya harus ditahan pakai dagu, tekniknya kayak gitu. Terus ini apa Bay ya? Oke. Seru bagian ini. Oke, klik, udah ya, beres ya. Kita udah punya 12 image. Oke. Sekarang kita akan training yang satunya lagi. Saya ke bawahin dikit. Oke, Bogem. Oke, saya akan training nih Bogem nih. Oke, hold. Ya pokoknya miring segala macam. Ketahuan dia Bogem. Kita training modelnya. Jadi anak-anak SMP jadi mulai mengenali proses bikin AI itu seperti apa. Oke. Nah sekarang
Setelah training modelnya udah selesai, ini bisa diekspor sebenarnya datanya. Oke, sekarang saya turun ke bawah. Udah di bawah. Ini yang atas by, bawahnya bogem ya. Oke, perhatiin ini muka saya bentuknya bogem dia bilang. Sekarang gue kasih by nih, naik dia. Gitu ya, pas saya jadi bogem, naik bogem. Semudah itu buat ngajarin anak-anak bagaimana AI itu berpikir. Tapi di sini yang penting adalah anak-anak tahu bahwa ada data training, itu yang penting banget. Ini kemarin hari Jumat, mahasiswa gua komplainnya gini kira-kira. Dia dapat kerjaan, dia nggak nyebut instansinya, tapi kemungkinan besar dari keamanan lah, Kemhan atau teman-temannya lah, kira-kira kayak gitu. Jadi ini jenderal-jenderal ini kayaknya dia nggak nyebutin soalnya. Kayaknya nih jenderal-jenderal ini minta tolong mahasiswa saya bikinin AI. Ini minta maaf aja, orang yang di atas mikir AI itu pintar. Kalau kita yang ngerti AI, kita tahu AI itu sangat tolol dan goblok. Gitu kan ya? Dia hanya pintar tergantung kita trainingnya seperti apa. Udah, dibikinilah AI. Pythonnya beres, keras, neural networknya beres jalan. Dah. Terus pertanyaan si jenderal itu gini, kenapa jawaban AI-nya salah terus ya? Terus anak-anak bilang, Pak, ini hanya bisa benar kalau data trainingnya dikasih. Ini bayangin, ini adalah instansi security kan, keamanan. Kagak mau melepasin data, ya sudah, ya tolong. Nah, mindset seperti itu kagak ada di Republik lu. Jadi kita punya masalah. Nah ini mudah-mudahan di sini teman-teman nanti bisa kasih tahu ke para yang punya duit, karena yang biasanya jenderal pegang duit dan kasih duit, bahwa kita harus ngasih training AI buat AI-nya pinter. Itu aja sih intinya. Ya emang gampang banget sih sebenarnya. Ini beres ya? Oke. Sekarang saya masuk ke bawah lagi. Oke. Ini buku SMP. Nah di bawah sini yang buku SD kita mulai ngajarin ini computer scientific sama codingnya pakai App Inventor. Saya kasih lihat App Inventor dulu ya. Udah pada tahu belum sih? Berapa orang yang pakai App Inventor? App Inventor. Itu gampang banget nih, asli nih emang kerjaan tolong sih sebenarnya, tapi gak enak gue. Ini kan udah developer semua ya. Ini cara ngajar anak, saya ngajar anak kelas umur 8 tahun di Qatar, anak Indonesia di Qatar. Saya ajarin modding pakai App Inventor. Jadi kata kuncinya gini ya, App Inventor 2. Oke, App Inventor 2, klik di sini. Bisa pakai Google account, nanti login langsung, kita create apps di sini. Oke, create apps ini kayaknya udah ada contohnya nih, saya udah pernah bikin. Oke, boleh masuk. Oke, gue punya waktu berapa menit lagi? Oh itu ada, saya masih sejam lagi, nggak salah sampai jam berapa? Ya udah. Login App Inventor refuse to connect, reset. Waduh, parah nih, tidak mau connect nih. Kacau ini. Gua harus mundur lagi. Coba bentar lagi. Loginnya nggak mau connect nih, kacau. Nah, mana loginnya nih ya? Ini soalnya loginnya pakai Google, tapi tidak mau connect ini. Gua kagak tahu masalahnya apa. Nah, oh connect. Oke. Ini saya buang dulu ya. Saya bikin inilah. Ini kalau kita lihat, ini cara coding aplikasi Android ya. Bikin aplikasi Android sederhana buat anak SD. Ini minta maaf saya ngomong di depan developer. Tapi ini penting banget supaya anak-anak kita nanti bisa ngerti logika berpikir program sebetulnya. Yang kita lihat di sini adalah front end, gitu ya.
Frontend-nya udah disiapin, layarnya udah disiapin. Saya akan bikin project baru lah, start new project biar enak ya. Saya kasih nama misalnya Jogja. Oke, saya kasih nama Jogja. Ini frontend kosong namanya Jogja. Oke, kita punya frontend kosong. Untuk modding, kalau buat anak-anak yang anak-anak SD yang paling gampang, bikin tombol, dikasih gambar apa, tombolnya pencet keluar suara, bisa kayak gitu. Cuman itu terlalu gampang. Saya akan bikin lebih susah sedikit. Dikasih text box, dikasih tombol. Kalau orang nulis sesuatu di text box, tombolnya diklik, keluar teks jadi speech, jadi suara. Gampang kan? Kalau pakai Java lumayan aja. Kalau yang ini gampang banget, caranya segampang ini ya. Ini ada text box nih sebelah kiri. Text box digeret, tarik, lepas di sini. Kita udah punya text box. Iya loh. Aduh, itu lensa jatuh ya. Bukan kayaknya buka-buka aman. Lensa bukan. Ngeri gue liatnya. Kalau lensa lumayan tuh. Kita udah text box gua geret. Sekarang saya butuh tombol. Geret doang sih, tombol ada di atas sini. Saya geret nih tombol. Lepasin di sini. Saya punya text box sama tombol, udah. Tombolnya udah dikasih suara. Dikasih suara. Ini kan tulisannya text for button 1. Kita ininya parameternya kita rubah aja dikit ya. Kasih. Ini saya orang Jawa nggak bisa ngomong Jawa. Kalau ngomong bahasa Jawanya apa sih? Suara jadi supaya jadi suara, disuarakan gitu. Bahasa Jawanya apa? Diomongi. Omongi gitu aja ya. Omongi. Kalau Pak Harto omongkeun. Udah, omongi ya. Ini jadi omongi kan? Oke. Sekarang kita butuh lagi dari teks jadi suara. Caranya juga gampang banget. Kalau saya turun ke bawah sini, masuk ke media. Di sini ada text to speech. Nih, saya geret aja ke sini text to speech. Sudah. Tapi text to speech adalah komponen yang tidak bisa kita lihat. Jadi adanya di bagian bawah, non visible komponen. Beres ya? Dah, sekarang kita harus jahit. Jahitnya di mana? Jahitnya di back end. Ini kan front end. Kita jahit di back end. Masuk back endnya di mana? Di sini tadi ada design, itu bagian front end. Back endnya ada di blocks. Saya klik blocks. Sekarang kita akan jahit. Ini ada pilihannya banyak. Textbox banyak pilihan di sini. Textbox banyak pilihan. Saya akan ambil textbox sembarangan dulu ya. Saya ambil textbox enable. Oke, saya nggak butuh enable-nya, saya butuhnya teks yang ada textbox. Ya udah nih kita ganti dah, pakai teks, ini teks, dah beres ya. Kita punya teks dalam textbox. Sekarang udah beres. Sekarang tadi kan kisahnya kalau tombol ini ngomongi itu dipencet harus keluar suara. Jadi saya butuh button. Oke. Ini ada tuh, when button 1 klik do, when button 1 buat fokus do, when button 1 long fokus, long klik apa? Saya yang gampang aja when button 1 klik do, geret. Udah, komponen kedua udah dapat. Sekarang tinggal text to speech. Ini juga banyak nih pilihannya di text to speech. Saya ambil yang ini aja, call text to speech, speak, suruh ngomong. Message-nya yang mana? Nanti kita cari message-nya, ini kita ambil. Tapi dia pilihannya banyak banget. Di sini ada when, text to speech, after speaking ngapain, before speaking ngapain, bisa kayak gitu nih ya. Ini saya ambil yang ini dulu. When, call, text to speech, speak. Message-nya yang mana? Message-nya yang teks yang ini kayak main Lego sih. Sambung, sebenarnya ada suaranya klik gitu. Jadi saya matiin suaranya. Deh, sekarang kapan itu dikerjain? Pada saat button 1 diklik. Jadi ini diginiin, selesai jadi program. Ini gua kerjain. Ini tolong siapin HP-nya. Kita akan download aplikasinya pakai QR code. Caranya gimana? Ini naikkan ke atas. Oke, kita akan bikin QR code-nya. Ini ada build Android APK. Diklik. Nah dia lagi compile. Oh keren banget. Sambil kirim ke MIT. MIT ada jalannya saudara. Dikirim
Dan waktu itu saya kejadiannya adalah saya jalan di Akar, kemudian dalam masuk Akar, begitu duduk lagi sampai Indonesia, mau mana bisa ketiga ini bisa nggak ajar anak SD di Akar, anak SD di Indonesia di Akar, buat morning, buat dari kabinet aja dia, itu 2 jam, jadi 2 aplikasi. Mereka bawa laptop sendiri, langsung jalan, itu mampuannya sampai kata saya, saya bisa morning, coba banget ya, hebat, soalnya nanti doang, balik ada. Sesederhana ini gitu, ya jadi supaya bangsa bisa bergerak susah sebetulnya. Berarti nanti ini morning member, SMP pakai juga visual mesin, yang ketiga, yang SMA bisa pakai ada 2 ya, yang SMA pakai Python dan bisa pakai Orange. Kemudian saya bisa jalan Orange hari ini. Oke, satu lagi yang SD kita ajarin yang namanya computational thinking. Oke, sekarang mumpung ada beberapa guru ini dari orang-orang yang bantuin orang-orang yang ini banyak semua, punya banyaknya, betul. Sekarang pertanyaannya ini computational thinking ya, masalah klasifikasi, bukan klasifikasi pengenalan pola ya. Oke, pertanyaannya ini, kalau kita mau ngitung, tolong bikin algoritma yang cepat buat ngitung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 sampai 200. Algoritmanya yang gimana? Saya kasih waktu 5 detik buat pikir, berarti banyak yang sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya? Itu 1 sampai 200 pakai algoritma cepat. Gimana caranya? Ayo mampus loh. Gimana? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6, gitu ya? Salah. Iya. Jumlah tambah apa yang jumlah gimana sih? Saya kurang aja dong. 1 tambah pernah X udah pernah mana itu sih apa? Nggak tahu. Telepon friend. Anak kasih suruh main telepon ini mana? Coba. Ya, emang betul aja gimana? SN. Oke, kita lihat. Ini mau kasih tahu siapa yang jawab dulunya ya. Coba lu perhatiin. 1 tambah 2 tambah 3 sampai 200 ya. Coba kita 7 sama 7 dulu. 1 tambah 200 berapa? 1 ya. Oke. Sekarang 2 kurang 1 lagi ya. Habis 1 2 kan? 200 sebelahnya berapa? 199 ya. 2 tambah 199 berapa? 21 ya. 3 tambah 198 berapa? Ya kan polanya. Ya itu yang bikin algoritma itu. Jadi kita tahu kalau itu dari komunitas. Nah, kemampuan buat mikir seperti itu yang harus kita lakukan supaya pas dia masalah dia bisa melihat pola. Kalau udah melihat pola itu namanya klasifikasi sebetulnya. Tapi itu yang pertimbangan pada saat kita ngomongin sebetulnya. Jadi jangan bikin algoritma yang rumit. Seru ya. Coba pikir ya sama juga pikirannya. Gue lihat aja jadi dia coba pikir. Ini beres ya? Saya soalnya biasanya dari Korea, sekarang dari AI dan kami semua. Oke, kita lanjut ya. Gue punya apa? Gue lagi di sini. Boleh dulu.
beres ya, sip. Oke. Jadi tolong dilihat makhluk-makhluk ini nanti buat dipelajari. Oke. Nah, sekarang untuk yang buku-buku yang lebih advance-nya, tolong masuk ke yang ini. Oke. s.id/free OWP ebooks. Saya akan copy paste, atau jangan masuk situ dulu lah, masuk sini yang atasnya dulu ya. Open course ITTS ACD. Oke, ini free, gratis. Klik kanan copy, masuk ke sini, paste. opencourse.itts.ac.id free. Bahkan ini, iya, overload. Ini kalau ini minta maaf ya. Pakai Cloudflare, udah gitu kalau loadnya tinggi, putus sambungan karena banyak banget yang akses attack, jadi kayak di attack itu akhirnya putus. Tapi kalau nyambung bentuknya harusnya seperti, bentar gua cari dulu, gua perasaan udah buka tadi, kagak ada. Nih bentuknya kayak gini lah, bentuknya kayak gini ya. Oke. Kalau ada kampus yang serius, ada sekolah yang serius, pengen kopi isinya open course ITTS ACD, kontak ke saya harus upload sekitar 800 MB, itu teks di zip jadi satu, isinya soal segala macam. Kalau kontak ke saya nanti silahkan download kalau soalnya jadi kopi semua, gitu ya. Bayarnya mana? Bayarnya gampang, 2 episodean doang lagi supaya aman badannya diterima dan dibagikan kota. Biar tambah panas, ini kayak tukang kesal banget, ini kalau jual obat banget gue ya. Biar tambah panas, ini mau bukan casingnya ada habis di dalam ini ada habis 500 GB. Ini habis ya, udah lihat habis. Ini isinya buku PDF 5 GB, AI masih penting, ada cybersecurity, ada hacking, jadi ada masuk sudah masuk tanggal ada di sini. Ini mau saya kasih ke rumah web. Jadi nanti teman-teman rumah web, kalau teman-teman kerja pada kayak kopi, silakan nanti pakai rumah web, gitu ya. Gue belum tahu nih rumah web baru belum sekarang ya. Nah ini cuma 5 giga ya. Silakan kopi, silakan sebagai Python juga ada, C juga ada, apalagi yang banyak. 2 giga lumayan banyak. Kalau nggak salah saya masih juga doxing juga ada di sini, nggak salah ya, lupa. Tapi kalau kayak kopi saya semuanya total misalkan gue ada sekitar 10 tera, kalau langsung mau kopi 12. Nah itu nggak ada. Tapi jujur mau dulu ya, ini jangan terlalu web, soalnya gue dapat bukunya pakai torrent, jadi sebaiknya jangan terlalu web. Jadi antar teman aja kopi-kopian, internet nggak masalah, web jangan. Kalau mau kopi habis silakan. Jadi ya, kalau pada pengen kirim habis ke rumah saya, silakan juga. Cuma kemarin ada yang kirim habis kero, ini habis, ini masih di dalam Agus ya. Nah, lagi kan? Bukan saya bukan Agus yang kepala, bukan Ahok yang tebel, Agus ya. Agus yang tebel, udah habis masuk Agus buat kayak di rumah gue. Sampai di rumah saya buka dong, saya colokin di ini kan, sata, nggak ada efek langsung. Jadi kalau mau ngopi, kirim habis, pakai antiseptik, udah gitu dikasih botol yang pada tebel dah. Kalau nggak ada darah hilang kamu udah kembali kan darah. Habisnya nggak bangsa. Sayang banget tuh darah semuanya ya. Kalau masih dulu ikhlas donasi juga bisa bicara. Tapi kalau kalau satu donasi dan perkara semua. Ini urusan buat ini apa open course ini. Kalau Anda bisa masuk open course, Anda bisa ngambil ini gua ini kayak coba
Nyambung kagak? Kagak nyambung nih, putus sambungannya. Oh, nggak nyambung, putus. Nyambung tetap. Nyambung. Oke, ini udah sambil serem-serem aja nih di sini. Ini kalau di sini ada beberapa mata kuliah. Ini kuliah yang ada di kampus kita lepasin free. Khusus buat AI adanya di Big Data sama Data Analysis, Data Analytic. Ini AI. Jadi silakan diambil sini buat kuliahnya. Oke, kita bisa klik kanan, bisa lihat kuliahnya ini. Oke, tapi jujur, ini kuliahnya free, nggak usah bayar. Ujiannya bakalan bisa dikopi. Terus kalau kita di kampus, ambil di kampus, ujiannya boleh kapan aja, di mana aja, berkali-kali, mau sampai 100 ujian boleh, dan diambil dengan tertinggi. Akibatnya hampir 90%, 95% ke atas mahasiswa lulus dengan nilai 95. Karena udah berkali-kali boleh nyontek kalau pasal juga masalah 25. Setelah gue nanya sama lu pada nanya ya, iseng aja nanya. Ini saya kasih tahu pesertanya. Ini AI ya, AI. Jumlah pesertanya ada sekitar, turun bawah. Nih, salah. Ini dia. Pesertanya 38.600 orang, karena free ada 38.600 orang yang ikut. Oke. Nah terus ujiannya boleh berkali-kali diambil nilai tertinggi. Oke. Sekarang gua pengen tahu di sini di bawah. Ini AI ya, AI. Di bagian bawah sini ada sertifikat gratis. Kalau yang nilai di atas 90 dapat sertifikat gratis, daftar gratis, ujian gratis, sertifikat gratis. Bisa nebak nggak? Kira-kira yang lulus dapat nilai 90 berapa orang? Sebut. 100% salah. 50%, 30%, 20%. Nanti diurut aja. Kita cek ya, ini kalau ingat ujian kuliahnya free, pertama kuliahnya ada di YouTube, channel Ono Center bisa dilihat. Kalau mau ngopi rekaman video yang ada di sini, ada ngopi semua rekaman kuliah kan kuliahnya pakai Zoom ya. Kan ada kelas karyawan, kelas karyawan yang pakai Zoom, rekaman kuliahnya bisa diambil free. Ujiannya berkali-kali boleh pakai copy paste ke ChatGPT, ke Google juga boleh. Tadi berapa tadi? 50% ada yang berapa ini ya? Oke, kita lihat. Tadi kita horor dalam ini. Horor dari aslinya itu horor banget. Ini saya turunin bawah ya. Course Completion Certificate. Jangan lupa kalau diklik baca Bismillahirrahmanirrahim, klik. Oke. No men. Nah, nggak ada yang bisa. Ini soalnya ada sekitar 40. Soalnya ada ujiannya 100 soal. Waktunya baca. Boleh nyontek. Nggak ada yang bisa. Marah. Sekarang saya kasih dia yang lain ya. Ini materinya saya kasih lihat lah, biar terasa materi AI itu seperti apa yang kita ajarin. AI-nya bukan ChatGPT ya. Ini lebih ke arah data science. Data set itu apa? Pakainya orange yang tadi saya sebutin. Ini orange-nya banyak. Ada text mining, image analysis, unsupervised learning. Ada ini sebenarnya kategorinya lebih ke arah machine learning, bukan kayak LLM ya. Ini lebih ke arah machine learning. Sudah itu habis orange diajarin pakai R juga. Oke. Habis R diajarin lagi pakai Python. Pythonnya ada yang scraping web segala macam, tapi udah gitu mulai masuk ke Google Colab. Bagian bawahnya diajarin pakai TensorFlow sama Keras. Oke, 0. Boleh nyontek, tetap 0. Oke, sekarang saya kasih yang rada optimis dikit. Oke, ada kuliah namanya Cyber Security. Oke, saya turun ke bawah ya. Kita lihat Cyber Security. Ini Cyber Security ya, sama pesertanya 38.000 orang. Oke, ini ada konsep. Kalau di Cyber Security saya ngajarinnya rada error sedikit.
Saya akan ngajarin bagaimana caranya network ini yang advance seperti apa. Contohnya yang ini ya, VoIP sama BTS, saya ngajarin cara bikin 5G sendiri. Bisa. Oke, sekarang tebak-tebakan dulu lah. Coba, ini pada pakai 4G. Ada 4G. Coba sebut kecepatan berapa? Bisa. Kecepatan ada berapa? Lupa. 500 Mbps. Jadi itu berapa tes? Mungkin berapa? Nggak tahu. 100. Kalau ini orang BCI nggak boleh. Soalnya coba berapa? Bagi 100. 100 makan ya? 100 makan. Ini kita bikin kaji sendiri. Dan kita operasi. Ini ada orang ngomong. Tapi yang awal orang ngomong. Ini kita bikin kaji sendiri dan kita operasi tanpa izin ya. Harusnya nggak boleh. Ini juga suatu kegiatan yang baik. Mengoperasikan infrastruktur apa yang itu nggak tahu dulu. Disclaimer bahwa lu jangan pakai kayak gitu soalnya nanti masuk darat. Jangan pakai kayak gitu soalnya gua nggak ada pilihan. Kecepatannya, hasilnya ya, kecepatannya. Ini operasional loh, termasuk singkat kita bikin materinya dari singkat ya, BTS ya. Ini ada laser dari AI juga. Oh iya, ambillah, gua kasih lihat sendiri dulu ya. Ini ada hubungan sama lagi sama AI soalnya. Oke. Kecepatannya, gua kasih lihat di sini. Saya masuk ke sini. Oke. Cari speed SS, mana S? SP KLMNO PQRS, speed. Kok kagak ada speed? Oh ini dia ya. Speed test. Kecepatannya sekitar berapa tuh? 800. Ini dari sendiri ya, dan kita masuk simpang kita bikin. Kalau bikin lagi mau nggak mau kita bikin core network, simpang dan bikin sendiri juga. Kita nggak bisa pakai simpang kita mau karena itu ada Pak sama Pak Mini ada di simpangnya, dia akan ngomong ke Pak yang ada di core network. Mau tidak mau kita bikin core network sama simpang sendiri. Kalau nggak bisa, ya. Keluar 800 ya. Jadi tadi minta maaf 500 salah. Oke. Nah, yang perlu dari sini Saya kasih cerita dikit lah, biar lu pada panas. Oke. Orangnya namanya ini yang bikin. Ini orangnya. Fatah Fali Hilmi. Ini orangnya. Wih, yalah. Oke. Saya lihat gambarnya. Oh sorry, back dulu. Ini bukunya. Dia bikin buku membuat operator seluler 5G sendiri. Bukunya terbitnya di Andi Offset di Jogja. Terbitnya di Jogja, jangan khawatir. Jadi nanti kalau nyalahin jangan nyalahin Nono, nyalahin Jogja. Oke. Ini orangnya apa wali ini. Jadi dia bikin kami sendiri. Tadi kemarin saat sudah mengatakan BTS, bukunya dia 2. Dan dia saya minta buat dari narasumber dari dia mahasiswa ya. Dan belajar dia mahasiswa baru wisuda 3 minggu lalu. Jadi sebelum wisuda karena dia aktif jadi narasumber di webinar atau juga sering bikin webinar free. Teman-teman bisa ikut webinarnya yang ngasih materi mahasiswa dan belajar biasanya dia semua mahasiswa kadang-kadang semester 1 ngasih materi. Udah gitu yang dilakukan adalah dia cari gimana cara bikin pagi segala macam termonitor oleh Profesor Ray di National NTU National Taiwan University SC Science Technology NTU SC Taiwan monitor karena ada di YouTube mulai
Jadi akhirnya dia nggak buang waktu kuliahnya juga, belajarnya dengan pelajaran karyawan. Dia lulus Februari besok S2 di university. Yang bayar siapa? Dinasnya kaya. Bangsa Indonesia. Saya yakin Anda semua gue harus punya rekomendasi kita. Jadi, ini anak dari Gila-Gila ada satu namanya Mas sudah bicara ini takut, ada takut. Ini orang bisa semester 5, orang tadi semester 5 ya. Bayangkan, anak banyak anak semester 5 dia mulai dapatnya semester 3. Ada bulan dapat ini ya, dapat dana penelitian. Bisa nebak dana penelitiannya dapat berapa? 5 juta dari Australia. Anak satu juta. Dari Australia ini bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris, bahasa Inggris. Jadi anak-anak bisa sampai level tinggi kalau mau dilakukan. Nah ini maka yang lagi Indonesia apa hubungannya pada sama AI? Dan ini lagi kami bangun terus sekarang. Ternyata di sana di UNSC itu di Barat luar, yang mereka sedang kan kita tahu semua hal ini masih berdurasi saja. Mau BPS, mau support, mau router, mau apapun harus berdurasi. Yang seru dari konfigurasi ini seringkali konfigurasinya statis. Ya, kalau kita kemarin mati kan fix itu aja terus. Yang dipakai sama mereka sekarang konfigurasinya dynamic. Jadi kalau kondisi jaringan seperti apa, konfigurasinya berubah. Perubahannya pakai apa? Ya, pakai rasa semua atau lama diubah semua. Jadi semuanya jadi dasar sama. Nah ini bisa jadi saya lagi mingguan saya teman-teman dari ini dari Gero kemarin lagi ketemu. Orang kita ngasih komputer sini. Ada nama-namanya supaya kita bisa konfigurasi pakai domain lain. Kalau mereka masuk satu dari domain lain. Jadi nanti pakai domain lain itu konfigurasi akan mereka pakai LLM diubah. Kalau kondisi jaringan seperti apa langsung konfigurasi semua. Dan itu mereka berbagai semuanya serba adaptif, semuanya bisa customize, nggak pakai semua yang ada semua. Terus ya, udah banyak ya? Oke, udah banyak ya? Kayak gitu, nah saya akan ke bawah. Oke. Ini kita masuk ke sini tadi, OneBTS. Ini masalah urusan jaringan yang advance ya. Terus ini urusannya saya akan kasih cybersecurity ya. Ini masuk ke neraka dulu buat belajar cybersecurity, hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database segala macam. Setelah UTS baru masuk ke surganya. Overview cybersecurity dan sebagainya. Tadi peserta 38.000, berapa yang bisa dapat? Bisa nebak nggak? Yang dapat Dulu sudah berapa kali? Kalau yang satu sendiri bisa berapa? Pada 5. Yang ini berapa? 10? Jahat tuh langsung 30 jahat semua jahat ya. Gue kasih lihat sampai sini bangsa ini ada lebih tinggi. Apalagi usaha-usaha masuk kakak bagus banget. Jadi lebih banyak yang lulus urusan hacker itu kakak banget. Dan banget yang pengen. Oke, saya kasih lihat hasilnya dulu aja ya. Hasilnya segini nih. Oke, 68 orang. Jadi masih oke. Oke, ini saya berdiri. Nah, terus satu lagi yang tadi kayaknya mendingan itu buat sahabat saya. Yang satu lagi adalah ethical hacking. Kemudian dosen yang di TTS-nya Rada gelo. Namanya Pak Dimas. Ini dia. Oke. Dia ada fotonya kagak ya? Ini dia orangnya. Oke. Dimas ini saya cerita nanti program ini turun-turunnya saya kasih lagi ini. Dimas ini dia profesor sebetulnya.
Jadi nggak bisa begitu pentester. Cuma dengan kondisi sekarang, dia kalau melakukan pentest manual ke situs-situs yang ada di internet untuk nemuin hole-nya butuh waktu berhari-hari, seminggu, kadang-kadang 2 minggu. Akhirnya yang dilakukan sama kita semua adalah kita masukin AI ke pentest. Kebayang? Belum bayang ya? Cara mikirnya gampang kok, cara mikirnya. Kalau begini ya. Kalau pentest pakai tool seperti SQL lah, APM lah, itu kita bisa set payload sama parameter-parameternya dan parameter sama payloadnya, tapi kalau dia bisa set dari ini, bisa set gampang dulu ya. Payload sama parameter-parameternya diinjek pakai AI. Jadi pakai kita pada masa lalu kita banyak pakai N8 ya. Jadi kayak yang jadi otomasi ya. Jadi pakai N8 saya kasih data ada buat teman-teman kalau ada yang belum tahu saya kasih sedikit N8-nya buat berbayar. Jadi pakai LM ngomong sama N8 masuk ke masing-masing aplikasi. Di mana source code-nya SQL atau source code-nya dibongkar, diambil dari penulis, kemudian Python atau C segala macam, dia injek langsung seperti kali ke source code tadi. Jadi dia berubah source code. Jadi ada aplikasi yang murni yang jalannya juga. Ini kan saya buka rahasia diri lah. Ini tahu. Kejadian benar itu kira-kira ini. Kemarin di DPR kita tolong kita ke kampus. Bisa enggak website DPR di PNS? Kita PNS pakai kali biasa berhari-hari gitu. Jadi website DPR bikin aman ya, DPR kan kemarin diajak banget ya. Kayak khusus kemarin diajak banget. Poli juga, DPR gitu. Jadi poli juga, DPR kan. Kita PNS ada dua, pakai normal, pakai kali Linux ada dua, sama anak ini dimasukin ya, sehari dua. Jadi saya kalau udah mulai ditumpang ya, dua itu ceritanya. Terus ya, tapi ya karena ini mau berbeda, kasih tahu ya dapat sedikit kecil lah, lalu jujur yang saya ngomong kayak gini sekarang butuh waktu sekitar 30 menit buat install. Jadi installasinya lama banget, nggak pakai otak, cuma 30 menit. Jadi rencana awal saya mau bawa server ke sini. Servernya pakai komputer gaming kan ada GPU-nya tuh untuk gaming. Cuman bawanya berat dua komputer dan dua. Jadi bikin berat sama lah. Kita bawa satu laptop aja. Jadi udah kebayang kan makhluknya kayak gini. Ini udah. Sekarang saya akan masuk pelan-pelan ke toolnya. Alatnya seperti apa, gimana caranya kita bisa bikin alat itu. Kalau mau jujur, yang kita butuhkan lebih arah server dulu. 24/4 free. Ini semuanya free. Butuh waktu sekitar 30 menit buat jadi. Yang akan lama adalah download model. Cuman saya sama teman-teman cenderung pakai modelnya ke G3 270M. Jadi modelnya bukan yang big ya. Dan rata-rata 1B, 4B, 24B yang 7GB yang horor. Karena kita kere, kita juga pakai biasa, pakai duit, pakainya CPU doang, pakai 5B 270M. Negara itu yang kita kerjain. Oke. Sorry, berapa orang di sini sudah pernah install Pro8? Satu, dua, di sini ada semuanya. Belakang mana ada? Oh ada, belakang ada install
Cuma kalau yang enteng pakai lama CD kali ya. Ada yang mudah, ada yang enteng, cuma nggak semudah itu kalau yang enteng. Oke, sekarang saya kasih lihat ya. Waktu gua 22 menit lagi. Iya, stres dah. Oke. Saya satu lagi sebelum terlalu jauh. Ini tadi saya kasih lihat di sini ada ini s.id free OWP ebooks. Oke, saya ulang, s.id free OWP ebooks. Kalau ini dibuka di web, keluarnya kayak gini. PDF free ebooks, ini buku-buku saya, buku-buku kami lah. Oke, di sini ada tentang mengadopsi AI di kelas, terus ada lagi digitalisasi hilirisasi ini. Yang paling baru adalah kata kuncinya PDP. Ini ada yang buat panduan praktis supaya institusi comply ke PDP. Yang paling baru ini sekitar kalau bisa dibaca nih Bu. Tadi ini 312 halaman ya. Ini saya bukan akses sekolah, ini buku ditulis pakai AI, tapi nggak gampang karena promnya rata-rata saya sekitar 1 halaman 2 halaman, promnya aja 1 halaman 2 halaman. Yang buku yang ini 1 halaman berapa lama bisa kira-kira? 1 jam berapa aja? Nggak bisa. Ya, 1 jam 1 waktu kira-kira. Ini buku ini sekitar 2 hari. 2 hari. 6 bulan kelamaan. 2 hari. Kemarin ada satu buku tentang AI dan data kriminal. Kebetulan kejaksaan yang bisa jadi kejaksaan kita perlu FPD, fokus instansi dulu. Bisa nyediain slide 5 halaman enggak? Langsung gue bilang gue masih dulu slide, gue masih buku 150 halaman. Oke. Itu biasanya hari Jumat. Saya selesai bukunya hari Minggu. Jadi dulu ada di sini. Minggu gue kirimnya hari Minggu. Itu acaranya hari Selasa. Itu 270 halaman yang itu buat kejaksaan. Kejadiannya adalah kejaksaan itu punya konsultan yang bikin buku seperti itu ada juga. AI untuk data kriminal. Konsultannya bikin buku 250 halaman. Saya bikin buku 270 halaman. Konsultannya bikin buku 6 bulan, kalau 3 hari selesai sama bulan. Pas dia isinya sama, asli sama. Idenya sama, cuma bedanya yang ada langkah-langkah sama tahapan koordinasi sampai itemnya keluar semua, musik yang jadi saat saya kalau bikin apa-apa pakai AI nggak usah update langsung jadinya. Oke, terus ya, terus saya kasih lihat gimana cara bikin lama, LLM, UI, apalagi tadi buat nyambung-nyambungnya ya, caranya gimana nggak apa-apa banget. Tadi yang udah pernah bikin, tadi bikin pakai apa? Pakai Docker atau apa? Oke, gue pakai Docker. Saya pakai Docker. Karena gampang juga, saya kasih aja. Oke, masuk ke sini. Ono Center ORID/wiki. Oke. Nanti masukin kata kuncinya LLM. Kalau keluar lagi, reset. Ini dia. Oke. Di sini search-nya LLM, Large Language Model. Masuk ke bawah sini, agak ke bawah, di bawah. Nah, di sini ada beberapa cara instalasi Ollama sama OpenWebUI. Kalau mau lengkap yang ini sih. Ollama, OpenWebUI, N8M sama ComfyUI. Diklik, ini cara instalasinya. Oke. Sebagian besar tinggal copy paste. Ini tinggal copy paste sebagian besar. Yang ini pakai GPU. Kebetulan laptop yang gaming yang ini gue jujur laptopnya anak saya kudeta dipakai buat demo-demo. Oke.
Ini cara instalasinya kayak gini, kita perlu instalasi Dockernya, reboot, instalasi NVIDIA, terus di bawah. Nah ini kita pakai ini ya, Docker Compose. Langsung kita kasih tahu konfigurasinya seperti apa, dia akan install. Hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Oke, saya cepetin aja ya. Oke, ini cara bikinnya, ini tadi screenshotnya. Oh ini kalau mau download, bisa di-download full modelnya seperti ini. Saya banyaknya pakai Gemma 3 270M. Makanya sebenarnya bisa di CPU biasa. Tampilannya kira-kira gini kalau pakai Open Web UI. Yang paling penting nanti bentuknya web. Jadi semua interface-nya web sih sebetulnya. Yang paling penting adalah di sebelah kiri ini, atau saya bikin slideshow aja ya. Slide, start current slide. Yang penting adalah di sebelah kiri ini ada workspace. Yang penting itu ada workspace-nya. Di workspace kita bisa upload dokumen-dokumen ini kayak RAG, Retrieval Augmented Generation. Dokumen bisa kita upload ke situ supaya kalau ada prom masuk, dia langsung dikunci sama dokumen yang ada di situ. Dia jawabnya nggak akan halusinasi, nggak akan lari kiri kanan, dia akan ngereferensi ke dokumen itu. Ini contohnya waktu nanya, jelaskan definisi AI frugal itu seperti apa. Ini bulan yang minta Bank Indonesia hari Minggu kemarin. Ini buat hari Minggu kemarin sih Bank Indonesia. Jadi 24 jam yang lalu gue bikinin aja lah ke pasar. Gue mau bawa server Bank Indonesia di Jakarta, bawain server, dia nggak mau, ya udah gue screenshot aja. Nah, kalau kita bisa masuk knowledge, kita bisa bikin knowledge sebetulnya. Di sini ada cybersecurity, hacking segala macam, bisa dimasukin. Bentuknya buku PDF, kita naikin ke situ. Jadi kalau ada prompt masuk, dia akan nanyakan knowledge itu, jawabannya dari knowledge. Dia nggak ngerampiang ke website mana-mana sih. Ini yang kayak ChatGPT. Kemampuan yang knowledge ini kayak rec di ChatGPT nggak diaktifin. Jadi kita harus upload tiap kali, harus upload dokumen kalau ChatGPT. Kalau ini udah enak, gitu ya. Nah terus yang ini Confi UI. Ini yang ngajarin anak saya. Dulu salah satu anak saya ada yang di seni rupa ITB. Terus dia sekarang pakai AI. Terus gue bilang ngapain lu masuk seni rupa? Udah aja AI. Jadi bentuknya kayak gini banget. Ini Confi UI free juga. Kita bisa generate text, audio, video, pakai prompt, kira-kira kayak gitu. Cuman kalau udah video, audio butuh GPU yang agak gede RAM-nya. Kalau yang image pakai 8 GB RAM masih oke. Bentuk tampilannya, codingnya kira-kira seperti ini, nggak manusiawi, tapi nanti bisa ditempel pakai N8N segala macam, bisa ngomong sih sebetulnya. Ini saya bisa masukin di sini. Saya pengen ada sawah, ada gunung, ada sungai. Gambarnya ada sebelah kanan, sawah, gunung, sungainya keluar. Kalau makin presisi, dia makin presisi, gambarnya makin lebar, sesuai sama kita mau. Terus di bawah juga kita bisa tulis apa yang nggak boleh ada di gambar itu di bawah sini. Ini yang kondisi yang negatif yang nggak boleh ada. Ini Confi UI. Dia bisa sampai bikin deepfake segala macam, bisa gampang di sini Confi UI. Kalau yang ini mungkin yang banyak menarik buat orang-orang adalah yang N8N. Oke, ini buat konektor lah, buat otomasi. Mungkin ini relatif gampang makainya. Oke, oh ini main tadi ya. Oke, ini yang tadi udah. Sekarang saya kasih demo dikit yang M8N sambil cerita. Ini bukan demo sih sebenarnya. Bentar, gua taruh di mana tadi ya? Lupa gua. N8N saya taruh di mana? Ini udah ya. Live ini udah, berarti gue taruhnya di daerah oh ini dia. Oke. Jadi N8N kayak gini. Ini saya masuk ke kampus ITTS, cuman lamanya lagi nggak dinyalain, jadi saya nggak bisa ngomong sama AI-nya langsung. Codingnya kira-kira seperti ini. Kalau mau ngeliat template, kita bisa klik template, nanti ada banyak pilihan sih sebenarnya. Saya klik aja ya. Nanti misalnya kita pengen nyari apa buat sales, langsung dia banyak contoh N8N yang buat salesnya keluar di bawah sini. Create Salesforce account bisa Google Sheet, generate list, Google Maps segala macam bisa. Oke. Nah di sini cara berpikirnya kira-kira kita codingnya pakai grafik sambung. Ini jujur, ini grafik gampang. Cuma bangsa Indonesia belum ada bikin solusi buat
ada yang jadi afiliator, sales, namanya afiliator, pokoknya kayak gitu. Duitnya bisa, duitnya 1 M, bisa dua kalah. Jadi ini sales yang kayaknya jualan online gitu ya, kita ada di pak yang ini yang pakai gitu ya, itu duitnya kita bangun sampai yang memang, duitnya banyak. Dia bilangnya apa aja, kita butuh bantuan supaya bisa dibantu jawab customer mereka. Kalau orang yang suruh jawab, orangnya suruh saya 24 jam buat AI, WhatsApp, terus jawab, susah dia. Dia pakai AI jawab, pakai AI jawab sih. Terjawab bangsa Indonesia juga ini. Nah, yang kayak ini buat UMKM. Dan mereka teriak banget. Mereka bersedia bayar berapapun sih buat itu. Nah, susah adalah gimana cara masukin knowledge dari produknya ke dalam akun ini. Dan itu kita ajarin mereka supaya posisi jadi tertulis. Nah, itu aja sih yang jadi masalah. Gimana caranya posisi jadi tertulis masuk di sini, tapi kalau orangnya dia bisa bereaksi pakai AI dan apapun. Kalau zaman dulu kan pakai chatbot yang jadi masalah harus otomatis baru dia bisa bereaksi. Kalau saya tidak ada bereaksi, jadi supaya bereaksi secara sama. Nah, udah susah dan itu juga mau dimakai. Jadi kalau ini berenasi, gue mereka aja berapa sih jumlah UMKM di Indonesia ada berapa? Total? Berapa? 490.000. Saya kemarin berapa? 66 juta. 66 juta emang serius itu banget. Lu bayangin tuh, ini bayangin pakai otak awal aja ya. Kita nggak minta 66 juta, kita servis kita minta 10% aja. Berapa tuh? 6 juta. 6 juta 10% kan? Kita kan 300. Kita minta 10% 6 juta. Suruh bayar nggak usah mahal-mahal, 10.000 aja. Buat bagi aplikasi ini, 10.000 kali 6 juta berapa? 60 M ini, 60 M. Udah, jadi bikin satu aplikasi kalau aja dijual 10.000, kalau dibeli 6 juta orang kita langsung kasih bisa habis 10 hari. Asli pasarnya di banget, jangan bikin yang diambil yang ketiga yang kita kasih kan adalah usaha menengah yang level di bawah, jangan mahal-mahal, kasih yang murah-murah aja gitu. Tapi harus pakai media, harus banget, harus masuk komunikasi ya. Itu mereka sampai dalam diri banget tuh. Kita butuh banget. Lu boleh kasih berapa pun, lu bayar berapa kayak gitu. Orang yang pendapatnya 1 kali, lu boleh berbayar, lu mau gitu, bener ya. Jadi caranya cuma kayak gitu. Oke. Terus, Waktu gua gimana waktu gua 8 menit lagi horor, udah stres sekarang saya. Ini udah, itu udah sebagian besar sih. Oke, ini udah, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oke. ini boleh ada boleh. Boleh. Oke, silakan ada pertanyaan. Pertanyaan ada apa? Pak Yusuf ada Pak Yusuf ada gue masih punya habisnya. Sekarang ada masih habisnya. Kamera siap. Yang gua masih habisnya. Isinya bawah. Ini habis isinya apa? Ini buku PDF, data science, AI, cybersecurity, hacking dan teman-temannya. Cuma jangan terlalu tinggi karena gua ambil buku ini yang bagus. Oke. Ya silakan teman-teman Jogja yang mau kopi diatur. Oke, terima kasih banyak.
Bapak silakan. Kalau ada, ini ada apa? Oke, dulu. Kalau seandainya dalam besoknya terbatas sama kita bisa diadili kita diadili dan kalau di gratis aku akan di media jadi misalnya kalau kita menggunakan nanti ada di area ini tapi dengan proses berikutnya ya bahasa tadi ada apa di bahasa sendiri karena kalau kita bisa di sini pas dari kalimat diberikan semua oleh tadi kita dari baik ini mungkin kita kalau kita tahu kita bisa supervise, tapi kalau kita tidak tahu kita bisa supervise. Dari situ tentu ada investor masuk, dia langsung bisa datang masuk. Jadi bukan di IoT-nya, IoT cuma buat ambil gambarnya aja, tapi masih memberikan konten. Oh, oke, kalau itu kalau misalnya buat alasannya, nggak mau baik.